Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda, Bapak Tahrir Fauzi SHI. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Terpadu Pondok Pesantren Nurul Huda. Ya, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Oh ya, sebelumnya perkenalkan ya Bapak Ibu, saya Pipin Merlita, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saya mewakili sekolah kita, kebetulan hanya saya sendiri Bapak Ibu dari sekolah kita ya. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak itu saya telah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terdiri dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan ini yang terakhir adalah 1.4. Tiap modul submodulnya itu ada aksi nyata Bapak Ibu ya. Jadi kami CGP Angkatan 9 ini disuruh menyebarkan pemahaman kami mengenai modul 1.4 yang merupakan modul terakhir dari modul 1 tentang budaya positif. Yang pertama, Bapak Ibu, pengertian budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, di dalam budaya positif ini ada 6 materi Bapak Ibu ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 posisi kontrol. Dan 6, segitiga restitusi. Kita ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, mengenai disiplin positif Bapak Ibu ya, jadi apa sih makna dari disiplin? Kita sebagai guru tentu sering sekali kita menyebutkan kata disiplin, terutama ketika kita menghadapi murid kita ya. Jadi sering sekali kita, ayo nak, kita belajar disiplin ya. Kita ya pokoknya mengajarkan ke murid kita tentang disiplin. Ya di sini makna disiplin itu belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi makna disiplin itu berubah ya Bapak Ibu, bukan lagi belajar maknanya, tapi sebagai seorang guru, ketika kita mengharapkan murid kita untuk disiplin, maka di situ kita mengharapkan murid kita itu untuk patuh ya, untuk patuh terhadap kita sebagai gurunya. Kemudian apa hasilnya nanti? Murid kita akan merasa ada ketidaknyamanan dalam dirinya. Yang kita lihat mungkin murid kita ya melaksanakan apa yang kita perintahkan, apa yang kita minta kepada murid kita. Namun murid kita sebenarnya itu merasa tidak nyaman dengan kata-kata disiplin ini ya. Nah, ini ada permainan kepalan tangan. Kepalan tangan ini harusnya berpasangan ya Bapak Ibu. Berpasangan, ada A dan B. A itu kita, kemudian yang B itu teman kita. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, digenggam ya. Kemudian teman Anda, si B, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B ini bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kemudian ada pertanyaannya, apakah Anda
akan membuka kepalan tangan Anda. Alasannya mengapa? Nah, ketika kita ibaratkan kita tuh punya barang yang paling kita sayangi ya Bapak Ibu. Pokoknya barang ini berharga banget untuk kita. Nah, kita taruh di kepalan tangan kita, kemudian orang di sekeliling kita itu akan mencoba merayu atau bahkan mengancam katanya ya untuk supaya kita tuh buka kepalan tangan kita. Nah, apalah yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Kira-kira kalau Bu Desma gimana? Bu Desma punya sesuatu nih, ini pokoknya berharga banget. Mempertahankan. Kalau Ibu Fatma gimana? Sama, mempertahankan karena kan benda sesuatu yang sangat berharga. Ya, walaupun dirayu gitu ya dengan kata-kata manis, Tidak mempan. tidak mempan. Kalau kemarin bahkan kami praktiknya saya kasih uang 2 miliar gitu untuk membuka kepalan itu gitu. Apalah yang akan kita lakukan? Tetap mempertahankan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda atau yang D itu menutup kepalan tangan Anda? Mengapa alasannya kan? Nah, kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Oh iya. Ya, jadi untuk pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Mungkin ada yang tetap mempertahankan, ada juga yang ya sudahlah kasihlah supaya kita dapat sesuatu. Iya. Nah, kemudian yang pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya ya tentu kita sendiri ya. Kita punya kontrol diri. Gitu. Itu kan kita sendiri yang mengendalikan apakah kita mau dirayu atau kita tetap mempertahankan, bahkan diancam sekalipun kita tetap bertahan ya. Ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini beberapa miskonsepsi yang sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, sekolah kita kan sekolah penggerak, jadi tidak asing lagi ya Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi ada 6 dimensi yang termasuk atau bisa kita sebut sebagai nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Bapak Ibu biar tidak tegang kita nyanyi sebentar ya. Oke. Masih ingat lah ya nyanyiannya? Oh enggak ingat. Langsung aja ya Bapak Ibu ya, kita sambil tepuk tangan ya. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, karena sekolah kita sekolah penggerak, maka tidak asing, kita sudah sering sekali ya. Bahkan kita sudah menerapkan ini ya untuk murid kita. Tidak hanya di kegiatan P5 kan Bapak Ibu? Atau hanya di kegiatan P5? Tidak. Karena di kegiatan belajar mengajar di kelas juga sangat perlu ya menerapkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Kemudian yang kedua, materi kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi.
Yang pertama motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Diane Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita ambil contoh yang di sekolah kita saja ya Bapak Ibu, tentang bagaimana usaha Bapak Kepala Sekolah untuk mendisiplinkan kita ya. Jadi kita diharapkan dapat berangkat sebelum bel jam pertama dimulai kan. Jadi kita tentu punya motivasi ya. Jadi berangkat pagi itu yang pertama karena apa itu? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman daripada saya ditegur oleh Ustadz Tahrir. Lebih baik saya berangkat pagi gitu ya. Waktu itu ada yang curhat juga kan. Bu nggak enak ya berangkat agak telat disambut oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu ya. Jadi ada rasa tidak nyaman ketika seperti itu ya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita berangkat pagi itu dengan harapan supaya besok dapat sesuatu dari kepala sekolah gitu ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini yang timbul dari diri kita ya. Jadi, oh aku ini orangnya disiplin. Jadi, gimana caranya? Sebagai orang yang disiplin, maka saya tidak akan berangkat siang. Saya akan berangkat pagi, bahkan sebelum kepala sekolah berada di ruang guru, misalnya seperti itu. Kita yang mana Bapak Ibu? 3 lah ya, 3 ya. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Hukuman diberikan saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut membuat kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi yang merupakan akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di masyarakat atau sebuah lingkungan maupun peraturan. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Kita sebagai guru biasanya kita menerapkan yang mana ini? Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi ya. Tidak ada yang hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada murid kita yang melakukan kesalahan, maka apa yang akan kita berikan ke murid tersebut ya. Kalau hukuman itu siswa kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan kita berikan, apa yang akan kita perintahkan. Ketika misalnya murid kita tidak piket di kelas, maka tiba-tiba kita panggil anak ini ya, kita panggil kemudian, "Nak, kenapa kamu tidak piket?" Bla 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 bla. Kemudian karena kamu tidak piket hari ini, maka ibu minta kamu lari lapangan, misalnya seperti itu kan berupa hukuman. Gitu ya, murid tidak akan menyangka, tidak menduga apa yang akan diberikan oleh gurunya. Sedangkan konsekuensi ini biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Anak sudah mengetahui apa yang akan dia terima akibatnya ketika dia melanggar sebuah kesepakatan. Gitu, misalnya kita sebagai wali kelas kan biasanya buat jadwal piket ya Bapak Ibu, piket kelas. Nah, ketika ada anak yang tidak piket tadi, maka kita tinggal manggil anak tersebut, kemudian kita mengingatkan saja, apa nak konsekuensinya ketika kamu tidak piket kelas. Seperti itu ya kalau konsekuensi. Nah, kemudian restitusi ini apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini ada prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi melalui sebuah proses. Jadi
nantinya anak setelah melalui proses tersebut maka akan kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan kita bahas khusus untuk restitusi. Ya, yang pertama identitas gagal yang hukuman, karena hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, murid tersakiti, murid membenci peraturan. Ya, ketika murid melanggar peraturan maka dia akan menerima hukuman, maka dia akan merasa benci sekali dengan sebuah peraturan. Ya, identitas berhasilnya apa saja? Ada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Murid dibuat tidak nyaman, namun murid menghormati peraturan. Kemudian restitusi merupakan pilihan, murid mendapat penguatan dan masalah terpecahkan. Karena kalau restitusi tadi karena ada prosesnya, maka guru akan mencarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang dialami oleh murid tersebut. Ini ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini maksudnya gimana? Katanya penghargaan itu ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Itu padahal selama ini adalah ya Bapak Ibu ya, kita sesekali pernah memberikan penghargaan ya ketika murid kita misalnya berhasil melakukan apa seperti itu kan. Ternyata penghargaan itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu pernah nggak buat keyakinan kelas? Pernah. Pernah? Kesepakatan. Oh iya, pertama kita buat peraturan kelas ya. Karena ketika kita buat peraturan, anak ketika melanggar peraturan tersebut akan menerima hukuman, maka kita simpulkan bahwa peraturan kelas ini tidak baik. Jadi kita ubah peraturan kelas menjadi apa Bapak Ibu? Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas. Apa kesepakatan kelas? Sesuatu yang dibuat oleh guru dan muridnya. Gimana caranya? Namanya kesepakatan, pasti kita melakukan curah pendapat kan dengan murid kita. Apa ya nak yang akan kita terapkan di kelas gitu. Nantinya seperti apa ketika kamu melanggar, misalnya seperti itu kan. Kita buka yang slide berikutnya ya Bapak Ibu. Nah ini ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi murid perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi kalau peraturan itu kesannya kita sebagai gurunya yang membuat, mengatur. Sedangkan murid hanya boleh melakukan, menaati peraturan tersebut gitu. Tapi kalau keyakinan itu berbeda ya, keyakinan itu dari kesepakatan, sesuatu yang telah disepakati maka nantinya akan diyakini gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, ada pembentukan keyakinan kelas ya. Kita langsung ke kalimat yang tengah ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, setelah itu keyakinan kelas harus ditinjau terus ya. Mana yang sudah tidak sesuai akan kita ganti. Ini prosedurnya ya Bapak Ibu ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas
untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kemudian, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi ada contohnya, kalimat negatif seperti jangan berlari di kelas atau koridor, itu ada kalimat negatifnya ya. Ada kata jangan. Tidak boleh ya Bapak Ibu ya kita menggunakan kata jangan atau dilarang atau tidak boleh. Jadi harus kita ganti menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Mungkin yang kalimat positif ini akan lebih diterima oleh murid kita. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya. Ya Ibu. Kemudian yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua muridnya. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Beda ya Bapak Ibu kalimatnya. Jadi yang keyakinan kelas 1 itu setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini untuk kelas 1 masih SD kelas 1 ya. Kemudian untuk kelas 5 udah mulai besar ya, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Dari kata-katanya udah beda ya, udah mulai tinggi ya yang untuk kelas 5. Ada lagi contoh untuk kelas 7. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sebenarnya sama ya Bapak Ibu dengan yang kelas 5. Namun beda kata-katanya ya. Untuk kelas 7 itu karena sudah SMP ya. Baiklah Bapak Ibu, materi yang berikutnya, keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, sebagai manusia kita punya kebutuhan dasar ya. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya jelas lah ya. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada yang mau kita penuhi di dalam diri kita ya. Kayak kita ngajar itu apa sih yang mau kita penuhi dalam diri kita gitu ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan terakhir adalah penguasaan. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis itu sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang terakhir ada psikologis. Pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman.
Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ya, jadi karena kita sebagai seorang guru, maka kita kaitkan dengan murid kita. Jadi Bapak Ibu, kita harus sadar betul bahwa murid kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Manusia juga kan? Iya. Jadi murid kita itu ketika melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan di kelas, Bapak Ibu, berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita itu tidak boleh tadi ya menghukum, tidak boleh, karena kita harus memahami dulu mengapa murid kita melakukan hal tersebut. Seperti itu sih, bisa jadi ada murid kita yang ketika kita mengajar, kita menjelaskan di depan, murid ini tidak tertarik. Dia lebih suka tiduran, malas-malasan, bahkan biasanya ada yang mengganggu temannya kan. Nah, bisa jadi ada sesuatu yang tidak terpenuhi oleh anak ini. Mungkin bisa saja karena murid ini kurang perhatian. Ya, mungkin kurang perhatian. Berarti yang kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Yang kedua ya, berarti murid ini kurang kasih sayang. Jadi dia itu butuh perhatian kita. Ketika kita memperhatikan anak ini, kita datangi, kita sayangi dia, kita ajak ngobrol, pasti nanti akan keluar kan apa yang sebenarnya dirasakan oleh murid tersebut, seperti itu ya. Ada lagi murid kita itu yang inginnya bebas, ya. Ketika kita belajar di kelas, dia tidak suka, dia merasa tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Dia maunya belajar di luar kelas, karena mungkin murid ini ketika di luar kelas merasa lebih bisa mengungkapkan ekspresinya ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, restitusi yang bagian 5 posisi kontrol. Nah, ada kasus dulu ya Bapak Ibu ya. Kasus 1, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Ada pertanyaannya Bapak Ibu, bila Bapak Ibu adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu terapkan untuk kasus Hana? Mengapa?
Gimana Bapak Ibu? Gimana Bu Ria? Enggak. Saya hanya ambil satu kasus ya. Kasusnya sebenarnya ada 2. Ini anak yang menggunakan kata-kata tidak baik di sosial. Penerapan disiplin apa? Saya akan kasar itu Oh, maksudnya itu yang tadi tuh disiplin yang 3 jari saya tahu nggak? Ya, Penerapan disiplin. enggak ini gimana kita biasanya menangani kasus seperti ini gitu Bapak. Nanti berikutnya adalah teorinya. Yang pertama itu penerapan disiplin apa? Lah iya, Bapak Ibu guru ini kan pasti punya kan penerapan disiplin ketika murid kita melakukan kesalahan. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? dipanggil dikasih nasihat. Oh, dipanggil kemudian diberi nasihat. Tinggal ditanya Bu, Oh, dipanggil kenapa kemudian kamu kok gitu? oh iya. Kenapa? Ditanya dulu mengapa alasan melakukan hal itu. Kemudian Kemudian itu ditanya, yang kamu lakukan itu benar atau salah? Gitu. oh iya, benar sekali ya. Jadi setelah itu kita tanya benar atau tidak yang telah kamu lakukan. Sudah Bapak? Setelah itu baru kan dia kalau mengakui benar atau mengakui salah, nah mungkin kita kan baru anak itu sadar apa kalau yang dilakukan itu kurang tepat. Nah mungkin baru di situ sebaiknya gimana juga. Oh iya, betul ya. Iya, jadi betul. ya. Sebaiknya gimana? Setelah guru menemukan solusi bersama murid, kemudian langkah yang terakhir adalah kita memberi kebebasan kepada murid kita untuk memilih apa yang akan dia lakukan setelahnya. Kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mau anak katanya dia ngecat sendiri sama dari minta. Ngecek Pak. Oh. Iya. Tanya gitu lagi kapan bisa lagi. Ya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya, terlepas dari kasus tadi, mungkin kalau memang kita masih salah memposisikan diri kita ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Namun kalau memang posisi kita itu kurang tepat, maka kita harus perbaiki ya. Untuk yang Bapak Tahrir tadi sudah tepat sekali ya. Jadi ada posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga posisi teman, keempat posisi pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Jika kita posisinya sebagai penghukum, berarti kita sebagai seorang penghukum ya biasanya menggunakan hukuman fisik atau lebih sakitnya lagi menggunakan verbal. Ya Bapak Ibu, kalau fisik mungkin sembuh lukanya sudah ya, tapi kalau verbal ya jangka pendek lah ya. Kalau verbal ini biasanya akan jangka panjang ya, akan dirasakan lama oleh murid kita. Jadi ya sebaiknya dua-duanya jangan sih. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai orang yang tahu bahwa murid kita ini salah? Gimana caranya kita menyadarkan murid kita? Biasanya kita akan lemah lembut sekali terhadap murid kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya murid ini kemudian benar-benar menyadari ya bahwa dia itu telah melakukan kesalahan. Bahkan ada beberapa murid kita itu biasanya yang sampai menangis ya Bapak Ibu ketika kita mencoba menyadarkan murid kita tersebut. Ya, jadi murid akan merasa tersentuh. Tidak semua murid rentan hatinya. Kadang-kadang kita sudah memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah tetap ya, maka kita akan ganti posisi kita sebagai posisi yang lain.
Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, yang ini sering banget kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Ketika murid kita melakukan kesalahan, maka kita akan mendekatinya. Kita akan memposisikan diri kita itu seperti sahabatnya. Kita tidak lagi membawa diri kita sebagai guru. Kita rangkul dia, kemudian kita ajaki ngobrol pelan-pelan. Gitu kayak gimana layaknya kita dengan teman kita. Supaya apa? Supaya murid merasa nyaman untuk menceritakan mengapa kok dia melakukan sebuah kesalahan. Kan kalau dengan temannya dia biasanya bebas, ya. Kalau dengan guru gimana? Pasti murid akan ada batasan, ya. Dia tidak akan 100% menceritakan apa yang dia alami atau apa yang dia rasakan. Berikutnya, posisi sebagai pemantau, yaitu memonitor berarti mengawasi. Nah, kita hanya mengawasi saja. Mengawasi murid tersebut, mengapa sudah melakukan kesalahan tersebut dan apa yang akan dia lakukan berikutnya. Kemudian yang manajer, terakhir ya, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu biasanya pakai posisi yang mana? Dua. Ya, ada yang dua, pembuat merasa bersalah, kemudian ada yang ketiga ya, posisi sebagai teman. Tidak ada yang menghukum ya Bapak Ibu? Tidak. Enggak 50 juta. Oh. Berikutnya Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir restitusi, yaitu yang bagian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ya, namanya segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Ini kata-kata yang bisa kita pakai ketika kita menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya Bapak Ibu, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata yang bisa kita pakai adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kata-katanya ya Bapak Ibu. Yang kedua, tadi validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa kita pakai, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan, itu kita bisa memakai segitiga restitusi untuk apa tadi Bapak Ibu restitusi?
Iya, menjalankan proses dengan tujuan murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi anak ini kembali ke kelas atau kembali ke teman-temannya tidak merasa minder karena telah melakukan kesalahan, gitu ya. Namun anak ini akan menjadi semakin kuat karakternya. Nah, Bapak Ibu, mohon izin ya saya memperlihatkan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Kemudian kita juga harus bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat maupun dari orang lain yang melakukan, ya. Fokus kita sekarang kita cari solusinya secara yang sama, ya. Jadi kalau orang lain melakukan kesalahan, pasti orang itu punya alasan. Jadi ibu mau tanya alasan apa saya itu positif, dengan relasi itu begini. Jadi menurut alasan dengan merasa apa yang membuat salah? Bisa di sini. Gurunya yang harusnya melakukan kegiatan mengajar dan gurunya aktif ini otak libur, jadinya gurunya pertama gurunya harus membangunkan otak dulu, kan? Ini tanggapan murid setelah penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi murid tadi Bapak Ibu melakukan sebuah kesalahan, ya. Jadi murid tersebut namanya Ocha 8F itu tidur ketika pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Jadi saya lakukan segitiga restitusi. Kemudian ketika melakukan segitiga restitusi, Bapak Ibu, kita tidak boleh memasang wajah yang menakutkan untuk anak. Ya. Biasanya kan kita sangar ya, Bapak Ibu. Sangar itu apa ya? Jadi walaupun kita rasanya marah sekali ya, kenapa
gitu ya, supaya anak ini tadi bisa jujur ya, kemudian bisa mengungkapkan apa alasannya. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya saya meminta perwakilan ya Bapak Ibu untuk melakukan proses dari segitiga restitusi. Kita pura-puranya Bapak Ibu ini adalah sebagai murid ya, dan satu sebagai gurunya. Di slide yang dari segitiga tadi Apa aja? Konsekuensi. Bukan. menanyakan Apa keyakinan? Segitiga restitusi loh. Oh, sing ngomongin kata-kata nih kan. Ini Bu. Nah gitu. Yang lain ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, sama menentukan keyakinan. Urutannya itu mana itu? Ini satu, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Kan pertama kita menstabilkan identitas, benar atau enggak? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu lakukan tadinya? Alasannya, ya kesalahannya apa? Kemudian alasannya apa? Gitu kan? Kemudian yang kedua, oh maaf, alasannya belum, baru pokoknya anak ini melakukan kesalahan gitu. Meyakinkan bahwa menanyakan bahwa anak ini benar nggak melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah baru kita tanya mengapa kok seperti itu. Alasan dia melakukan kesalahan. Salah benarnya masih di bawah ya berarti. Kamu apelkan kamu itu benar apa salah itu maksudnya yang mana? Yang bawah maksudnya. Yang mana Pak? Maksudnya yang tadi loh kan pertanyaan tidur di kelas itu benar apa salah? Oh ini Pak, maksudnya divalidasi tindakan yang salah. Ya kan valid atau enggak? Tindakan itu salah atau enggak? Kita memvalidasi. Nah terakhir baru kita tanyakan keyakinan kelas setelah dia langgar. Setelah ini sebenarnya Bapak Ibu kita harus menanyakan murid kita tuh apa yang akan dia lakukan gitu setelah melakukan proses segitiga restitusi. Kan kita biasanya nanya ya, setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Iya, supaya tidak terjadi lagi. Biasanya kan anak macam-macam ya. Bu, saya mau melakukan ini Bu saya mau minta maaf dan apa misalnya kan gitu. Nah kita sebagai guru nggak boleh membatasi anak kita. Beri kebebasan murid kita untuk berekspresi tadi ya. Berikan kebebasan untuk dia mau melakukan apa. Ya boleh Bu Fatma dan Bu sini. Sama apa ya Bu? Iya Bu. Ya baiklah Bapak Ibu, jadi Ibu Fatma dan Ibu Mela akan memperagakan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Kasusnya Ibu Mela ini dianggap sebut saja Ibu Mela sebagai Rania, ya, dan Ibu Fatma sebagai ibu gurunya. Kasusnya si Rania ini tidak memakai dasi atau atribut sekolahnya tidak lengkap. Silakan Ibu. Lu jangan ketawa tuh. Udah Pak. Rania tahu nggak Ibu panggil ke sini kenapa? Nggak tahu Bu, kenapa ya Bu? Coba diingat-ingat dulu kesalahannya apa yang ada di dalam kelas yang pernah Rania lakukan. Oh ini Bu, apa minggu lalu ya Bu? Iya, Ibu pas masuk, pelajaran IPS kemarin. nggak pakai dasi. Nah, berarti benar Rania berarti punya kesalahan nggak pakai dasi. Nah, kenapa Rania nggak pakai dasi? Coba Ibu tanya. Lupa Bu, Lupa? terus kadang suka hilang. Emang kamu taruh di mana? Kok bisa Tahu di hilang? Lain kali kalau Ibu masuk harus pakai dasi, atributnya lengkap ya. Itu benar. Jadi Bu. Iya Bu. Nah dari kesalahannya Rania itu Rania tahu nggak keyakinan kelas apa yang udah dilanggar? Tidak memakai atribut. Tidak memakai atribut. Jadi lupa itu hal yang lumrah. Tapi kan kita sebagai siswi yang baik pasti memakai atribut yang lengkap. Kita kan udah tahu keyakinan kelas sudah disepakati ya. Nanti kalau nggak pakai dasi kan juga nggak cantik ngelihatnya kan. Kan tetap
menggunakan jilbab. Kan ketutup kelihatan, tapi ya kan udah kita kesepakatan kelas di keyakinan kelas itu udah ada memakai atribut yang lengkap, apalagi saat pembelajaran sama ibu ya. Ya, terima kasih ya kepada Ibu Fatma dan Ibu Mela karena telah memperagakan bagaimana penerapan segitiga restitusi. Berikutnya Bapak Ibu, adakah yang mau menjadi perwakilan atau volunteer yang untuk merefleksikan kegiatan hari ini? Saya Bu. Ya. Kalian loh. Siapa ini tahu? Ada ya? Nggak apa-apa dibaca, kita akan Baik, Tanggapan ya. perkenalkan saya Ade Rohma Apriani. Saya merupakan guru IPA terpadu di SMP Terpadu Pondok Pesantren Muda. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bu Pipin serta menonton tayangan yang sudah ditampilkan ini tadi, maka di sini saya memahami tentang keyakinan kelas, kemudian juga dapat memahami tentang penyelesaian masalah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Di sini bahwa tidak perlu memberikan sanksi yang berupa kekerasan fisik atau verbal, tetapi dapat menggunakan cara segitiga restitusi, di mana guru dalam penyelesaiannya itu dengan cara memberikan solusi sesuai dengan permasalahan murid tersebut. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Ade telah merefleksikan kegiatan diseminasi hari ini ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih telah hadir dan aktif ya mengikuti kegiatan diseminasi hari ini tentang penyebaran pemahaman mengenai modul 1.4 budaya positif. Semoga kita dapat menerapkan ya materi-materi yang ada di modul 1.4 mengenai budaya positif tadi. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, selamat bagaimana kabarnya hari ini ya? Oke. Tidak ada yang perasaannya sedih atau berarti siap belajar semuanya. Ya, nah, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini apa? Nah, nanti Ibu mau memungut suara. Ya, memungut suara. Jadi tadi Ibu sudah sempat membagikan sticky note ya. Sticky note itu yang seperti ini. Ini kamu lihat ya, lemnya yang di belakang. Karena ada untuk ditempel. Nah, nanti tiap siswa itu menuliskan satu atau bolehlah lebih dari satu kira-kira hal apa ya yang mau kita sepakati bersama. Hasil suara kalian nanti kita tempel di sini, kemudian nanti kita kelompokkan dan kita simpulkan apa saja hasilnya, itulah yang akan kita terapkan
belajar di kelas. Gimana? Iya, Ya, ya, jadi satu anak boleh menulis satu atau lebih ya, 2 boleh, 3 maksimal 3 aja ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang akan kita buat bersama. Nantinya akan kita sepakati bersama. Jadi ketika ada teman yang melanggar atau bahkan kamu sendiri yang melanggar, maka nanti akan mendapatkan konsekuensinya. Jadi kita sepakati juga nanti setelah hal apa yang tidak boleh dilakukan di kelas, kemudian nanti kita diskusikan konsekuensinya. Seperti itu ya, paham? Paham.